Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian Risalah Iman, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sampai di usia ini dan kita sampai di usia yang tidak muda lagi. Wabil khusus narasumber di sini. Pemirsa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan banyak pesan kepada kita semua tentang hakikat umur dan setiap langkah-langkah fase kehidupan kita. Bahkan di surah Yasin yang sering kita baca di ayat ke-68, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beritanya tentang kabar hari tua kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil halqi afala ya'qilun. Dan ketika seseorang manusia akan sampai kepada panjangnya usia, maka dia akan dikembalikan kepada situasi seperti semula. Masya Allah. Apa maknanya? Ketika kita melihat banyak di antara kita, bahkan insya Allah kalau Allah kehendaki kita sampai di usia tua. Kenapa? Karena usia tua itu adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah, karena tidak setiap orang bisa meraihnya ke sana. Maka ada berbagai macam proses dan gejala-gejala yang dialami di usia itu. Yang mungkin kita menganalisa, oh iya seperti anak-anak lagi, sering lupa. Sebagian potensi tubuh banyak yang mengalami kekurangan. Bahkan, mohon maaf, kita butuh pertolongan dari anak-anak kita atau pelayan yang ada di rumah kita. Bahkan hanya untuk sekedar melangkah ke kamar mandi. Dikembalikan kepada situasi semula, di mana ketika kita kecil kita merangkak jalan, langkah demi langkah diajarkan, demikianlah di usia senja. Masya Allah. Nah, akan tetapi kita tidak akan memperumit dan mempersulit usia senja dengan kelemahan fisik. Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan kepada kita. Ada tip dan trik bagaimana agar kita bahagia di hari tua. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita upayakan diri kita ini untuk terus melihat bagaimana proses penciptaan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai konsistensi dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia yang diciptakan sempurna, tidak ada kekurangan. Tidak ada sama sekali Allah ciptakan bagi manusia sesuatu tanpa bekal potensi pun ketika kita mengalami usia tua. Usia tua adalah di mana usia ketika kita sudah berhasil melalui masa-masa tahapan muda, tahapan-tahapan ketika kita meraih segala sesuatu keinginan, bahkan di usia tua kita melihat hasilnya di sana. Maka banyak anak-anak muda ya, yang ketika itu mereka ambisi dengan keinginan-keinginannya, dengan egonya, lain halnya dengan orang tua. Yang muncul di sini adalah superego. Maka orang tua dicari oleh yang muda-muda. Yang pertama dituntut apa? Kebijaksanaannya. Makanya ada istilah yang mengatakan bahwa makin tua makin berisi, makin tua makin besantan. Maksudnya adalah makin tua makin bijaksana, bukan makin tua makin jadi. Itu yang tua-tua keladi. Tapi tidaklah demikian dengan konsep Al-Quran. Makin tua makin bijaksana karena semakin tua dituntut kearifan dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan, perkataan, dan nasihat-nasihat hidup. Itulah makanya penting bagi anak-anak muda untuk berada dan mendatangi kita orang tua yang mampu memberikan suluh petunjuk-petunjuk. Karena itulah potensi yang dimiliki oleh orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah mereka-mereka yang kaya akan pengalaman. Mereka-mereka yang telah merasakan pahit, manis, asamnya hidup. Sehingga buahnya adalah bagaimana pengalaman ini bisa didengar oleh mereka yang muda-muda, supaya setidaknya mereka bisa lebih berhati-hati dalam menapaki kehidupan ini.
Bagaimana Nabi Yakub alaihi salam memberikan petunjuk-petunjuk kepada putra-putranya dengan satu konsep nilai kebajikan yang beliau wariskan. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah nanti kalau bapak ini udah nggak ada. Sampai beliau mendengar kalimat terindah dari putra-putranya. Na'budu ilaha abaika. Tentu kami akan menyembah Tuhan kami yang disembah oleh orang tua kami. Inilah yang dimaksudkan kebajikan. Maka potensi ini wajib dimiliki oleh kita. Tumbuhkanlah dalam diri kita sifat istiqomah dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luaskanlah wawasan pemikiran kita dalam merepresentasikan nilai-nilai kebajikan yang diambil dari luhurnya petunjuk-petunjuk agama yang ada dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nilai ini menghiasi kehidupan pribadi kita dan bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di hari tua adalah hari di mana kita memetik hasil. Kalau tadi hasil dari kemampuan spiritual kita. Ada hasil yang tak bisa dipungkiri. Yang pertama, di antaranya adalah yang ini nih. Yang esensial juga adalah materi. Banyak di antara kita memasuki hari tua masih dalam kondisi kesulitan materi. Sehingga ada anak-anak yang merasa direpotin oleh orang tuanya dalam urusan materi. Bagaimana ketika kita bisa meraih kebahagiaan di hari tua tidak bersandar? Mohon maaf, meski ada kewajiban bagi anak untuk tetap menafkahi orang tuanya, tapi adalah satu nilai kebajikan tertinggi jika di hari tua orang tua punya aset untuk bisa dia menghasilkan kebutuhan materi dari apa jerih payah yang pernah ditanamnya ketika muda. Maka salah satu kebahagiaan adalah ketika kita bisa memenuhi kebutuhan materi kita. Kenapa? Karena ini sangat-sangat berpengaruh dalam kehusuan ibadah kita di usia tua dan bagaimana anak-anak kita bersikap kepada kita. Tuntutan materi ini bisa lahir dari kemampuan kita ketika kita masih memiliki kekuatan tenaga pada masa-masa sebelumnya dengan bagaimana memanage aset yang sebaik-baiknya, kemampuan menata hidup dengan sebaik-baiknya, menabung dan bagaimana menyiapkan anak kita sebagai pewaris-pewaris di masa depan. Penjelasan lebih panjangnya nanti akan kita kaji dalam segmen berikutnya. Pemirsa El Sinta TV, kajian Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji poin berikutnya. Kita sebelumnya berbicara masih tentang kebutuhan materi. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa di usia tua kebutuhan makan kita sudah berkurang, ya, aktivitas kita untuk keluar rumah sudah berkurang. Akan tetapi sebenarnya kebutuhan itu standar umumnya adalah harus benar-benar ada. Karenanya persiapan di hari tua itu dengan kebutuhan yang serba tercukupi adalah merupakan satu jaminan yang mesti jelas bagi kita. Karenanya itu bagaimana kemampuan kita menata kehidupan perekonomian agar tidak terbebani di hari tua kita di sini adalah kita mesti sekali mempersiapkannya dan sudah memperhitungkannya. Mana yang menjadi kita tugas sebagai orang tua untuk diberikan kepada anak-anak dan mana hal yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga ketika kita diberi oleh anak-anak berucap alhamdulillah, andai kata mereka pun tidak memenuhi kebutuhan kita karena tidak terpenuhinya kebutuhan mereka dengan nafkah yang mereka punya, kita menjadi orang tua yang cukup ikhlas dengan adanya kebutuhan kita yang bisa terpenuhi dari apa yang kita punya. Inilah satu nilai kebahagiaan. Yang ketiga adalah ini juga sering menjadi satu catatan. Masih banyak orang-orang tua di hari tuanya masih terbebani dengan mungkin anak tidak merepotkan, tapi kadang-kadang masih ada orang tua yang dititipi cucu. Masya Allah, ini yang menjadi catatan besar dan saya sering mengatakannya baik di media majelis ataupun di media televisi seperti ini.
Sangat-sangat zalim bagi seorang anak menitipi anaknya kepada orang tua. Bagaimana tidak? Kenapa? Berikanlah anak-anakmu, wahai anak, kepada orang tuamu ketika mereka menginginkannya. Karena mereka merindukan cucunya dan cucu adalah bagian dari hiburan dalam hatinya. Tetapi sampai ketika engkau titipkan anakmu membebani orang tuamu, maka itu satu kezaliman. Kenapa? Di saat usia tidak muda lagi dan tenaga serba terbatas, bagaimana mungkin engkau tega menitipkan putra atau putrimu yang masih kecil, yang mampu berlari dengan start begitu kencang, sementara ibu atau bapak kita tak mampu mengejarnya. Bukankah ini sebuah kezaliman? Maka jangan sampai masih ada hal-hal yang memberatkan dengan kurangnya kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang tanggung jawab bahwa anak ini adalah menjadi tanggung jawab mereka, bukan eyang atau omanya, nin atau kakeknya. Karenanya tugas kita adalah mendampingi mereka, mendoakannya agar mereka, turunan kita, menjadi dzurriyyah yang thayyibah. Yang berikutnya pemirsa adalah satu kumandang doa yang begitu indah. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah doa orang tua. Akan tetapi kalau kita jadikan ini sebagai permohonan yang begitu arif pada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Dan ini adalah doa setelah tabirnya saya buka begitu indah. Doa dibaca oleh siapa ini? Kutipan doanya. Ternyata doa ini adalah doa yang dibaca oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ini adalah satu konteks bagaimana Allah mengingatkan kembali tentang kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sehingga ada satu konteks di mana indahnya usia 40 tahun itu, ya, hatta idza balago asyudda, ketika mereka sampai usia dewasa, wa balago arba'ina sana, dan ketika mereka sampai di usia 40 tahun, satu kumandang kata yang indah. Dan menjadi doa di usia 40 ke atas. Makanya saya bisa mengatakan bahwa Al-Quran menyebut usia 40 adalah usia yang begitu sangat-sangat sempurna bagi seorang hamba. Maka siapa saja di antara kita yang sudah usia 40, artinya kita sudah diharapkan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan dituntut dari orang tua, maka ini adalah doa dari orang tua. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, aku bersyukur atas apa-apa an ashkura yang telah engkau berikan kepadaku. Biasanya kesadaran tentang nikmat-nikmat itu baru terasa di usia di atas 40. Di bawahnya kita masih banyak cuek. Jadi kalau kesadaran itu muncul di bawah usia 40, ya seperti suksesnya anak-anak muda di bawah 40 itu biasanya mendapat aplaus yang kita kenal sekarang dengan crazy rich, ya itu di bawah 40. Kaya iman juga bisa dikatakan. Sukses masih muda yang bisa menelaah dirinya dengan satu kata, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Bisa sampai di sini di usia ini. Dengan nikmat yang begitu indah, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, wasilah kehadiran orang tua sebagai penyebab hadirnya di dunia, dan orang-orang yang menyertai kita. Guru, teman yang baik, lingkungan yang baik, literatur yang kita baca. Itu adalah semua potensi yang berupa nikmat hadirnya kita sampai hari ini. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Umumnya kita sadar, oh begini menjadi orang tua ketika kita udah jadi orang tua. Tapi ketika kita belum menjadi orang tua, rasanya pikiran untuk menjadi orang tua itu masih jauh terlintas. Ya. Kepada kedua orang tuaku, wa ala walidayya, maka rasa syukur ini muncul ketika kita berkata, Rabb, saat ini aku sudah jadi orang tua, maka ketika aku memperoleh kebahagiaan posisi aku menjadi orang tua, maka berikanlah kebahagiaan itu pula kepada orang tuaku yang telah menyebabkan aku menjadi orang seperti ini saat ini. Siapa yang bersyukur kepada manusia? Sesungguhnya dia telah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah demikian? Wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarada, dan
amal-amal soleh yang kau ridhai. Jadi muncullah di sini kesadaran di usia tua bahwa setiap amal-amal kita adalah harus menjadi amal yang berkualitas. Karena kualitas itulah Allah menjadi ridha. Dan karena keridhaan Allah itu pula yang menyebabkan kita masuk surga. Wa an amala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati, dan maslahatkanlah keturunanku, Rabb. Kebahagiaan yang sempurna adalah ketika kita bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga. Sama seperti bahagianya kita ketika di usia tua berkumpul bersama anak, menantu, dan cucu yang didambakan. Begitupun kerinduan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tipsnya, di mana kuncinya? Harus kita lirik sejak kita di dunia. Terus mengawasi dan mengamati mereka, bahkan mendoakannya. Wa aslih li fi dzurriyyati, maslahatkan keturunanku dengan mewariskan nilai-nilai kebajikan. Contoh teladan adalah utama dari orang tuanya, tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan hubungan dengan anak mengalami konflik, pun dengan cucu bisa terbangunnya hubungan dan relasi yang baik. Demikian, nanti kita lanjutkan yang belum terbahas. Pemirsa Al-Sinta TV yang dirahmati Allah, kajian Risalah Iman. Mari sebelum sampai ke akhir, saya tambahkan dulu tentang uraian bagaimana kita meyakinkan bahwa kita bahagia di hari tua ini, dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai target kebajikan dengan amal-amal soleh, dan kebahagiaan pun itu sampai kelak nanti di yaumil akhir. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa merasakan manisnya kesendirian. Salah satu penyakit yang mungkin saya sering mendengar dari sekitarnya adalah dari para orang tua itu rasa sepi. Tentu saja sepi, apalagi ketika pasangan sudah tidak ada lagi. Di antara kita, kalau tidak kita ya mungkin pasangan kita, ada yang sudah sendiri. Mereka keluhkan adalah apa? Anak-anak sudah tidak peduli lagi pada kami, mereka sibuk. Kalau kita hanya menuntut dari mereka, yang ada adalah mereka semakin jauh dari kita. Pahamilah bahwa bukankah dulu kita juga mudah seperti itu? Tidak punya waktu. Maka sadarilah dan obatilah rasa sepi itu dalam diri sendiri. Tidak ada kesepian yang manfaat. Manakala kita memanfaatkannya untuk sesuatu yang menyalahkan diri sendiri. Tetapi sepi itu akan menjadi indah ketika kita jadikan kesepian itu ajang munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isilah hari-hari dengan apa? Zikrullah, membaca ayat-ayat Allah, membangun relasi dengan teman-teman yang bisa memotivasi kita untuk semakin kuat ibadah. Misalnya, teman-teman dalam lingkup kajian-kajian majelis, aktiflah di masjid. Nah, umumnya memang demikian. Masjid menjadi tempat yang paling indah bagi orang-orang tua. Lebih banyak waktu, datang sholat, setengah jam sebelum masuk waktu sholat. Kesepian di sana akan terobati. Sepi itu sebetulnya hanya hakikat dalam diri kita sendiri. Setiap manusia yang selalu dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu merasa tenang dalam keadaan ramai maupun sempit. Dalam surah Al-Ra'd Allah katakan bahwa tidak ada dalam jiwa orang-orang mukmin itu merasa kesepian. Kenapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ketika hati selalu terasa terisi dengan zikir pada Allah. Lisan berucap, hati membenarkan. Logika menelaah setiap langkah dan upaya yang kita udah laksanakan dalam wujud zikir itu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bahkan mungkin tanpa terasa kita sedang berzikir, pintu rumah diketuk dengan hadirnya anak dan cucu ke rumah kita. Dan ketika mereka sore hari pulang kembali dari rumah kita, jangan bersedih, itulah kehidupan. Tidak ada hidup di dunia ini yang abadi. Tidak ada kita kumpul selamanya, tapi yang abadi adalah walal akhiratu khairu wa abqa. Jangan menghukum diri dengan sepi yang berlarut, selalu ada keramaian karena di situ hadir ayat-ayat Allah. Di situ hadir asma Allah, di situ hadir Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Simpulannya adalah bagaimana kunci bahagia di hari tua? Yang pertama, istiqomah dalam beribadah, jangan pernah merasa diri lemah. Semampunya bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, tercukupnya kebutuhan finansial. Karena dengan kecukupan materi, jiwa menjadi tenang
badan sehat. Jangan lupa makan bergizi, olahraga. Yang ketiga, bangunlah relasi yang bisa menghindarkan diri kita dari kesepian yang akan menjerat rasa bersalah pada anak-anak yang pernah hilang dari genggaman kita. Karena dengan adanya bangunan relasi ini, terutama komunitas yang bisa membangun nilai-nilai keimanan dan tauhid kita, insya Allah hari tua kita terasa, bahkan teringat dengan masa-masa di mana fisik kita masih kuat. Terlebih lagi, ini era medsos. Ini di mana yang jauh menjadi dekat. Pasti ada komunitas-komunitas. Jadilah di sana, di antara kita saling menasihati dalam kebenaran dan saling menetapi dalam kesabaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Insya Allah. Sebagaimana tuanya Nabi Yakub alaihi salam, sebagaimana tuanya para anbiya, insya Allah tetap merasakan nikmat berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilal liqa fi amanillah. Semoga yang hari ini sedang menjalani hari tua adalah orang tua yang berbahagia. Dan yang masih muda, semoga Allah sampaikan di hari tua dan hari tuanya, hari tua yang bahagia. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat khususnya bagi narasumber dan untuk pemirsa El Sinta TV. Ilal liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.